I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi catur asrama. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Ananika Devi, absen 27. Perkenalkan, nama saya Nilatika Yunasari, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan pengertian catur asrama. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur dan asrama. Catur artinya 4 dan asrama artinya tempat atau lapangan atau kerohanian. Kata asrama juga sering dikaitkan dengan jenjang kehidupan. Adanya 4 jenjang kehidupan dalam sejarah agama Hindu dengan jelas bahwa hidup itu diprogram menjadi 4 fase dalam kurun waktu tertentu. Tegasnya, dalam satu lintasan hidup diharapkan manusia mempunyai tatanan hidup melalui 4 tahap. Bagian-bagian catur asrama dan kewajibannya. Catur asrama ialah 4 fase pengasramaan berdasarkan petunjuk kerohanian. Masing-masing tatanan dalam tiap jenjang menunjukkan proses menuju ketenangan rohani. Adapun pembagian dari catur asrama yaitu yang pertama Brahmacari asrama, yang kedua Grahasta asrama, yang ketiga Wanaprastha asrama, yang keempat Biksuka atau Sanyasin asrama. Masing-masing jenjang memiliki kurun waktu tertentu untuk melaksanakannya. Pelaksanaan jenjang perjenjangan ini hendaknya dapat dipahami dan dipandang sebagai kewajiban moral dalam hidup dan kehidupan ini. Bekerjalah atau karma untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Catur Purusharta. Hanya dengan melakukan kewajiban karma, seseorang akan terbebas dari semua masalah yang dihadapinya. Brahmacari terdiri dari 2 kata, yaitu Brahma dan Cari. Kata Brahmacari berarti ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Kata Cari berarti tingkah laku dalam mencari atau mengejar ilmu pengetahuan. Jadi Brahmacari berarti tingkatan hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari itu dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1 Swala Brahmacari, 2 Sukla Brahmacari, 3 Tresna Brahmacari. Kewajiban dalam Brahmacari sebagai seorang siswa yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, ia harus taat terhadap petunjuk dan nasihat yang diajarkan oleh guru yang mengajarnya, yang disebut dengan catur guru, yaitu 1 Guru Swadhyaya, 2 Guru Pako, 3 Guru Pengajian, 4 Guru Sesa. Dan saya akan menjelaskan pengertian Grahasta. Grahasta ialah tingkat kehidupan pada waktu pembinaan rumah tangga. Beberapa kewajiban dalam hidup rumah tangga yaitu 1 melanjutkan keturunan, 2 membina rumah tangga, 3 bermasyarakat, 4 melaksanakan pancayanya. Adapun kewajiban suami yaitu 1 melindungi istri dan anak-anaknya, 2 memberikan nafkah kepada keluarga, 3 tidak merendahkan martabat istri. Kewajiban istri yaitu 1 pandai mengatur dan memelihara rumah tangga, 2 setia pada suami, 3 rajin bekerja dan merawat anak-anaknya.
Jadi ketiga yaitu wanaprastha. Kata wanaprastha terdiri dari dua kata, yaitu wana artinya pohon, kayu, dan prastha artinya berjalan ke berdoa paling depan dengan baik. Jadi wanaprastha artinya mengasingkan diri ke hutan untuk melepaskan diri dari terkaitan duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, tingkat hidup wanaprastha ini dapat dilaksanakan setelah anak kita dewasa, semua bebas dari tanggung jawab. Dia tidak terkait lagi dengan harta dan karma. Maksud dan tujuan hidup wanaprastha adalah untuk mencari ketenangan. Adapun manfaat menjalankan kehidupan wanaprastha yaitu 1. Untuk mencapai ketenangan rohani, 2. Memanfaatkan sisa-sisa kehidupan di dunia ini untuk mengabdi dan berbuat amal atau kebaikan, 3. Melepaskan segala ketertarikan terhadap duniawi. Materi keempat, biksuka atau sannyasin. Biksuka adalah tingkat kehidupan yang lepas dari ikatan keduniawian dan hanya mengabdikan diri kepada Hyang Widi dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan. Kata biksuka berasal dari kata biksu yang artinya meminta-minta. Dalam pengertian sebagai peminta-minta dimaksudkan bahwa ia tidak boleh mempunyai apa-apa dalam pengabdian dirinya kepada Hyang Widi, dan untuk makannya pun ditanggung oleh murid-murid pengikutnya ataupun umatnya sendiri. Bagi orang yang telah menjalankan kehidupan biksuka akan mencerminkan sifat atau tingkah laku yang baik dan bijaksana, sehingga mampu menundukkan musuh-musuh yang ada di dalam dirinya seperti pertama, satripu. Satripu adalah 6 macam musuh dalam diri manusia. Bagian-bagiannya terdiri dari kama yang artinya hawa nafsu, loba yang artinya tamak, kroda yang artinya kemarahan, moha yang artinya kebingungan, mada yang artinya kemabukan, dan matsara yang artinya iri hati. Yang kedua, sabta timira. Sabta timira artinya 7 macam kegelapan dalam diri manusia. Bagian-bagiannya terdiri dari surupa yang artinya kecantikan atau kebagusan, dana yang artinya kekayaan, guna yang artinya kepandaian, kulina yang artinya keturunan, yowana yang artinya masa remaja atau muda, sura yang artinya minuman keras, dan kasuran yang artinya keberanian. Yang ketiga, satatatai. Satatatai adalah 6 macam pembunuhan kejam. Bagian-bagiannya terdiri dari akrida yang artinya membakar milik orang lain, wisada artinya meracuni, atarwa artinya ilmu hitam, satragana artinya mengamuk, ratikrama yang artinya memperkosa, dan raja pisuna yang artinya memfitnah. Dan yang keempat, Srimala. Srimala artinya 3 macam perbuatan kotor. Bagian-bagiannya terdiri dari Kasmala yang artinya perbuatan yang hina, Mada yang artinya perkataan yang dusta, Moha yang artinya pikiran perasaan yang curang dan angkuh. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. I fuck with these hoes, I